Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Laporan intelijen AS merontokkan pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal dampak serangan ke fasilitas nuklir Iran. Sebelum ini, Trump sesumbar, serangan militer AS sukses menghancurkan komponen inti program nuklir Iran. Namun laporan itu justru mengatakan, serangan hanya menghambat program nuklir Teheran selama beberapa bulan. Sontak, hal ini langsung mendapat penolakan dari Trump dan Gedung Putih. Seperti apa isi laporan tersebut? Simak jawabannya dalam video berikut. Laporan dari intelijen AS menyebut serangan militer AS terhadap 3 fasilitas nuklir Iran gagal menghancurkan komponen inti program nuklir negara itu. Mengutip CNN, penilaian ini dibuat oleh Badan Intelijen Pertahanan AS dan dijelaskan oleh 7 orang yang diberi pengarahan langsung. Penilaian didasarkan pada kerusakan akibat pertempuran yang dilakukan oleh Komando Pusat AS setelah serangan pada Sabtu 21 Juni 2025 tersebut. Analisis masih berlangsung hingga video ini dibuat dan dapat berubah seiring dengan tersedianya lebih banyak informasi intelijen. Namun temuan awal jelas mengindikasikan pertentangan dengan klaim Donald Trump yang menyebut serangan itu sepenuhnya menghancurkan fasilitas pengayaan nuklir Iran. Komentar Trump ini disampaikannya pada Sabtu bersama dengan Wakil Presiden JD Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Namun laporan intelijen AS itu menyebut serangan kemungkinan hanya menghambat program nuklir Iran selama beberapa bulan. Sebab persediaan uranium Iran disebut tidak dihancurkan. Sentrifuge yang digunakan untuk memperkaya uranium bagian besar masih utuh. Sumber lain mengatakan uranium yang diperkaya telah dipindahkan dari 3 lokasi tersebut sebelum serangan AS. Masih terlalu dini bagi AS untuk memiliki gambaran menyeluruh soal dampak serangan. Belum ada sumber yang membandingkan penilaian ini dengan pandangan dari badan intelijen lainnya. Amerika Serikat juga masih terus mengumpulkan informasi intelijen, termasuk dari dalam Iran, saat mereka menilai kerusakan. Akhir pekan lalu, Amerika membombardir situs nuklir Iran dengan mengerahkan pesawat bomber B-2 dan rudal Tomahawk yang diluncurkan dari kapal selam AS. Bahkan situs nuklir Fordow yang disebut-sebut punya bunker yang hanya bisa dijebol dengan bom GBU-57 berulang kali mendapat serangan. Akan tetapi tampaknya dampak pada ketiga lokasi, Fordow, Natanz, dan Isfahan, sebagian besar terbatas pada bangunan di atas tanah yang mengalami kerusakan parah. Kerusakan termasuk pada infrastruktur listrik dan beberapa fasilitas di atas tanah yang digunakan untuk mengubah uranium menjadi logam untuk pembuatan bom. Penilaian Israel juga menemukan kerusakan yang lebih sedikit di Fordow daripada yang diperkirakan. Tetapi pejabat Israel yakin serangan gabungan Washington Tel Aviv di sejumlah lokasi nuklir Teheran telah memperlambat program nuklir Iran selama 2 tahun. Itu pun dengan asumsi mereka mampu membangunnya kembali tanpa hambatan, yang kemungkinan tak akan diizinkan Israel.
Donald Trump menepis laporan intelijen yang tak sesuai klaimnya itu dalam sebuah unggahan di Truth Social miliknya. Orang nomor satu di AS itu menyebut serangan itu sebagai operasi militer paling sukses dalam sejarah dan situs nuklir Iran telah dihancurkan total. Sementara Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt dalam cuitannya di X mengakui adanya penilaian itu tetapi tak setuju dengan isinya. Karoline menyebut laporan dibocorkan oleh seorang pecundang anonim dan rendahan di komunitas intelijen. Kebocoran ini juga disebutnya adalah upaya untuk merendahkan Presiden Donald Trump dan mendiskreditkan pilot pesawat tempur yang disebutnya telah melakukan misi dengan sempurna. Sementara Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth, satu suara dengan Trump, menyebut serangan udara AS sukses menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Last night, on President Trump's orders, U.S. Central Command conducted a precision strike in the middle of the night against 3 nuclear facilities in Iran, Fordow, Natanz, and Esfahan, in order to destroy or severely degrade Iran's nuclear program. And as the chairman of the Joint Chiefs will demonstrate, it was an incredible and overwhelming success. The order we received from our commander-in-chief was focused, it was powerful, and it was clear. We devastated the Iranian nuclear program. But it's worth noting the operation did not target Iranian troops or the Iranian people. Tetapi pemerintah Trump justru mendapat kritikan keras dari DPR dan Senat AS. Apa alasannya? Para pemimpin Partai Demokrat AS mengkritik keras pemerintahan Trump pada Selasa 24 Juni 2025. Trump disebutnya menunda pengarahan rahasia untuk anggota Senat dan DPR soal serangan ke Iran. Ketua Kaukus Demokrat DPR dari California, Pete Aguilar, menyebut tak dapat diterima bahwa Kongres tidak diberi pengarahan tepat waktu. It is completely unacceptable that Congress has not been briefed on this in a timely fashion. We need evidence, we need details, and we need to know them now. There are a number of outstanding questions, including whether this attack achieved the administration's stated goals. Launching an attack without congressional authorization is wrong. Launching a potentially unsuccessful attack without congressional authorization would be an administration-defining failure. Aguilar kesal karena pihaknya tak mendapat jawaban resmi apakah misi berhasil dan serangan sukses mengarah ke persediaan uranium Iran. Para pejabat AS meyakini Iran punya fasilitas nuklir rahasia yang tidak menjadi sasaran serangan dan tetap beroperasi. Trump menyebut serangannya spektakuler, tapi laporan intelijen berbicara lain, bukan menghancurkan, hanya menghambat. Sentrifuge masih berdiri, uranium masih aman, Gedung Putih naik pitam, Intel dijuluki pecundang. Tapi Kongres tidak tinggal diam, menuntut transparansi dan bukti. Di balik retorika kemenangan ada bayang-bayang kebohongan. Serangan tanpa restu Kongres dinilai gegabah, apalagi bila hasilnya jauh dari klaim. Di medan diplomasi dan perang, narasi dan kebenaran bertarung sengit. Perang belum usai, dan seperti biasanya, yang paling awal jadi korban adalah kejujuran. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.